Halo semuanya, izinkan kami untuk memaparkan materi mengenai income statement dan related information dan juga statement of financial position and statement of cash flow yang diampu oleh Ibu Nanda Wahyu Indah Kirana SEMAK dengan Ibu Elizabeth Putri Visandra SAMA. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Della Dwi Gita Pratama dengan NPM akhir 305, lalu ada Via Selvindra Kesan Pribadi dengan NPM akhir 331, lalu ada Zulfa Alilah Putri Sailendra dengan NPM akhir 343, lalu ada Sabrina Amelia Izulhijjah dengan NPM akhir 344, dan ada Hizkia Damaris Nathanael dengan NPM akhir 346. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi. Laporan laba rugi biasanya adalah laporan pertama yang terdapat dalam laporan keuangan dari suatu perusahaan. Laporan laba rugi sendiri adalah laporan yang mengukur keberhasilan operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Laporan laba rugi ini berisi akun-akun pendapatan dan juga beban yang bertujuan agar suatu perusahaan itu dapat mengetahui keuntungan dan kerugian dari aktivitas operasi perusahaan dalam satu periode waktu tertentu. Selanjutnya yaitu unsur-unsur laporan laba rugi. Unsur-unsur laporan laba rugi secara umum ada dua, yaitu pendapatan dan juga beban. Pendapatan sendiri adalah peningkatan aset atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas atau modal, seperti pendapatan dari penjualan dan juga pendapatan dari sewa dan sebagainya. Sedangkan beban itu sebaliknya. Beban adalah penurunan aset atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas atau modal. Contohnya seperti beban-beban dari aktivitas operasi perusahaan. Selanjutnya ada pelaporan dalam laporan laba rugi. Yang pertama ada laporan bruto, yaitu total pendapatan kotor yang diterima perusahaan dari kegiatan usaha sebelum dikurangi pajak, iuran atau biaya, dan operasional lainnya. Lalu ada laporan dari operasi, yaitu laporan keuangan yang merinci pendapatan, biaya, dan laba rugi bersih perusahaan dari aktivitas bisnis inti selama periode tertentu. Lalu ada laba sebelum pajak, yaitu metrik profitabilitas yang menunjukkan sisa pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional, bunga, dan depresiasi, namun belum dikurangi oleh pajak penghasilan. Selanjutnya ada laba per saham, yaitu indikator keuangan yang menunjukkan jumlah laba bersih yang dihasilkan perusahaan untuk setiap lembar saham biasa yang beredar. Lalu ada laba neto. Nah, untuk memperoleh laba neto ini, kita harus mengurangi laba sebelum pajak penghasilan dengan pajak penghasilan. Yang terakhir ada operasi yang dihentikan. Nah, operasi yang dihentikan atau discontinue operation adalah bagian dari bisnis, anak perusahaan, atau lini produk atau geografis yang telah dijual atau dilepaskan ataupun ditutup oleh perusahaan. Pada bagian pertama, kita akan membahas mengenai pengertian Statement of Financial Position atau laporan posisi keuangan. Statement of Financial Position yang dikenal juga sebagai neraca merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai posisi keuangan suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini menunjukkan 3 komponen utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Aset menunjukkan sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan. Liabilitas menunjukkan kewajiban perusahaan kepada pihak lain, sedangkan ekuitas menggambarkan hak pemilik atas aset perusahaan setelah dikurangi seluruh kewajiban. Laporan posisi keuangan disusun berdasarkan persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Melalui laporan ini, pengguna laporan keuangan seperti investor, kreditor, dan manajemen dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Selanjutnya kita akan membahas kegunaan, keterbatasan, klasifikasi, serta unsur-unsur laporan posisi keuangan. Pertama adalah kegunaan laporan posisi keuangan. Laporan ini sangat penting karena memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menilai kondisi keuangan perusahaan. Salah satu kegunaan utamanya adalah untuk menilai likuiditas perusahaan, yaitu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Semakin tinggi likuiditas perusahaan, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang segera jatuh tempo. Selain itu, laporan posisi keuangan juga digunakan untuk menilai solvabilitas, yaitu kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya dalam jangka panjang. Selanjutnya, laporan ini juga membantu menilai fleksibilitas keuangan, yaitu kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan kondisi ekonomi serta memanfaatkan peluang investasi yang muncul. Namun demikian, laporan posisi keuangan juga memiliki beberapa keterbatasan. Keterbatasannya adalah sebagian besar aset dan liabilitas dicatat berdasarkan historical cost, sehingga nilainya mungkin tidak mencerminkan nilai pasar saat ini. Selain itu, laporan ini juga mengandung estimasi dan pertimbangan manajemen, yang mana misalnya dalam menentukan umur manfaat aset atau estimasi kerugian piutang. Laporan posisi keuangan juga tidak mencatat semua aset yang bernilai ekonomi, seperti reputasi perusahaan, kualitas sumber daya manusia, atau hubungan baik dengan pelanggan. Selanjutnya adalah klasifikasi laporan posisi keuangan. Dalam penyusunannya, akun-akun dikelompokkan agar memudahkan analisis dan pemahaman pengguna laporan keuangan. Adapun unsur-unsur utama laporan posisi keuangan terdiri dari 3 bagian utama, yaitu aset, liabilitas, dan ekuitas. Pada bagian berikutnya kita membahas aset tidak lancar, yaitu aset yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun atau lebih dari 1 siklus operasi perusahaan. Salah satu jenis aset tidak lancar adalah investasi jangka panjang, yaitu investasi ini biasanya dimiliki perusahaan untuk jangka waktu yang relatif lama dengan tujuan memperoleh pendapatan atau meningkatkan nilai investasi. Contohnya adalah investasi saham pada perusahaan lain, investasi obligasi, maupun investasi pada perusahaan asosiasi. Jenis aset tidak lancar lainnya adalah properti, pabrik, dan peralatan yang sering disebut sebagai property, plant, and equipment atau PPE. Aset ini merupakan aset berwujud yang digunakan dalam kegiatan operasional perusahaan seperti tanah, bangunan, mesin, kendaraan, dan peralatan produksi. Sebagian besar aset ini mengalami penyusutan selama masa manfaatnya, kecuali tanah yang umumnya tidak mengalami penyusutan. Selanjutnya adalah aset tidak berwujud, yaitu aset yang tidak memiliki bentuk fisik tetapi memiliki nilai ekonomi bagi perusahaan. Contoh aset tidak berwujud antara lain yaitu hak paten, hak cipta, merek dagang, lisensi, dan goodwill. Walaupun tidak memiliki bentuk fisik, aset ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi perusahaan, misalnya melalui perlindungan hukum atas produk atau peningkatan reputasi perusahaan. Dalam praktik akuntansi, sebagian besar aset tidak berwujud akan diamortisasi selama masa manfaatnya. Bagian berikutnya adalah aset lainnya, yaitu aset yang tidak termasuk dalam kelompok aset lancar maupun aset tetap. Aset ini biasanya memiliki karakteristik khusus atau digunakan dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah kas yang dibatasi penggunaannya, investasi khusus, piutang jangka panjang, serta biaya tangguhan jangka panjang. Pengelompokan aset lainnya ini bertujuan untuk laporan posisi keuangan tetap tersusun secara sistematis dan mudah untuk dipahami. Terakhir, kita membahas aset lancar. Aset lancar merupakan aset yang diperkirakan dapat dikonversi menjadi kas, dijual, atau digunakan dalam waktu 1 tahun atau dalam 1 siklus operasi perusahaan. Beberapa jenis aset lancar yang umumnya adalah yang pertama ada inventoris atau persediaan, yaitu persediaan merupakan barang yang dimiliki perusahaan untuk dijual kembali atau digunakan dalam proses produksi. Jenis persediaannya meliputi bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Persediaan biasanya dinilai dengan metode biaya perolehan atau nilai realisasi bersih yang lebih rendah. Nah, berikutnya ada receivable atau piutang. Hak perusahaan untuk menerima sejumlah kas dari pihak lain akibat transaksi yang telah terjadi. Jenis piutangnya antara lain piutang usaha, wesel tagih, dan piutang lain-lain. Perusahaan biasanya membuat cadangan kerugian piutang untuk memperkirakan kemungkinan piutang yang tidak tertagih. Prepared expense. Yang pertama ada short term investment.
yaitu investasi yang dimiliki perusahaan dan dapat dicairkan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Contohnya sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka. Kemudian ada cash, yaitu aset yang paling liquid dan mencakup uang tunai, saldo rekening bank, serta setara cash equivalents seperti deposito jangka sangat pendek. Kemudian ada non-current liabilities, yaitu kewajiban yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun atau di luar siklus operasi normal perusahaan. Contohnya adalah utang obligasi, pinjaman bank jangka panjang, dan kewajiban pensiun. Kemudian yang keempat ada current liabilities, yaitu kewajiban yang harus dilunasi dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Contohnya meliputi utang usaha, wesel bayar jangka pendek, beban yang masih harus dibayar, dan bagian utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Preparation of Statement of Financial Position. Yang pertama ada akun form. Akun form itu merupakan format penyajian laporan posisi keuangan yang menyerupai bentuk akun T, account. Format ini menekankan keseimbangan persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilities dan plus ekuitas. Kemudian yang kedua ada report form. Dalam format ini, aset disajikan terlebih dahulu di bagian atas, kemudian diikuti oleh liabilitas dan ekuitas di bagian bawah secara vertikal. Oke, di sini ada laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position atau neraca. Nah, laporan posisi keuangan sendiri ini untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal yang tertentu. Ada 3, yaitu aset, harta, liabilitas hutang, ekuitas modal. Laporan posisi keuangan ini memiliki fungsi yang pertama yaitu menilai struktur modal, kedua mengukur likuiditas dan solvabilitas, yang ketiga menilai fleksibilitas keuangan ya. Lalu di sini ada laporan arus kas yaitu statement of cash flow, yang dimana laporan arus kas ini memberikan informasi tentang penerimaan atau pengeluaran kas selama satu periode, serta menjelaskan kenaikan atau penurunan kas. Nah, untuk aktivitas pada laporan arus kas ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada operasi, kegiatan utama bisnis, contohnya penjualan, bayar gaji. Nah, yang kedua ada investasi. Investasi ini beli atau jual aset tetap, contohnya beli mesin. Untuk yang ketiga, aktivitas pada arus kas yaitu ada pendanaan. Nah, pendanaan ini peminjaman atau modal. Contoh seperti pinjam bank, bayar dividen. Nah, itu masuk dalam pendanaan. Manfaat dari laporan kas ini ada menilai kemampuan hasil kas, mengukur kemampuan bayar hutang. Laba itu nggak selalu ya menunjukkan kondisi kas seperti itu. Yang ketiga ada free cash flow atau arus kas bebas. Nah, di sini yang ketiga arus kas bebas ini kas yang tersisa setelah perusahaan menggunakan kas dari aktivitas operasi untuk belanja modal dan pembayaran dividen. Nah, untuk rumusnya itu di sini ada kas operasi dikurangi belanja modal dan dikurangi dividen. Tujuan dari cash flow sendiri ini untuk fleksibilitas keuangan, kemampuan melunasi hutang, kemampuan ekspansi tanpa tambahan hutang, dan ketahanan saat krisisnya keuangan pada perusahaan. Seperti contoh kasus cash flow atau arus kas, yaitu PT Maju Jaya pada bulan Januari 2026 itu memiliki saldo kas awal sebesar 50 juta. Selama bulan tersebut, perusahaan itu menerima kas dari penjualan tunai sebesar 80 juta dan penerimaan piutang sebesar 20 juta, sehingga total arus kas masuk adalah 100 juta. Di sisi lain, perusahaan itu mengeluarkan kas untuk pembelian bahan baku 40 juta,
pembayaran gaji 25 juta, dan pembayaran sewa 10 juta. Sehingga total arus kas keluar sebesar 75 juta. Dengan demikian, arus kas bersih bulan Januari adalah 25 juta dan saldo kas akhir perusahaan menjadi 75 juta. Oke, di sini ada rasio keuangan atau financial ratios yang bertujuan untuk perbandingan matematis antara dua angka dalam laporan keuangan. Nah, untuk menganalisis kinerja perusahaan, biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase, rasio, atau proporsi. Untuk rasio keuangan ini bagi menjadi 4. Yang pertama ada rasio likuiditas, mengukur kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Yang kedua ada rasio aktivitas, mengukur efektivitas penggunaan aset seperti perputaran persediaan. Yang ketiga ada rasio profitabilitas, untuk mengukur kemampuan menghasilkan laba seperti margin laba. Yang keempat ada rasio solvabilitas atau coverage ya, mengukur kemampuan membayar utang jangka panjang dan tingkat perlindungan bagi kreditur. Rasio keuangan ini membantu penggunaan laporan keuangan dalam menilai tren kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Lanjut, ada catatan atas laporan kas keuangan. Nah, di sini itu berisi ada kebijakan akuntansi, rincian aset tetap, piutang, persediaan, dan provisi. Ada analisis jatuh tempo. Rekonsiliasi adalah proses mencocokkan dan menjelaskan perbedaan antara dua data atau saldo agar hasil akhirnya sama atau akurat. Biasanya dalam akuntansi itu dilakukan untuk memastikan catatan perusahaan, catatan pihak lain, atau periode lainnya. Nah, untuk teknik pengungkapan di sini ada akun kontra, yaitu akumulasi penyusutan cadangan piutang. Ketiga ada aktivitas non kas, yaitu transaksi investasi atau pendanaan yang signifikan tetapi tidak melibatkan arus kas langsung, seperti pembelian aset, konversi utang menjadi saham, atau penukaran aset tetap. Nah, untuk yang terakhir ada fleksibilitas dan likuiditas keuangan. Apa sih itu? Fleksibilitas keuangan itu menunjukkan kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban menghadapi kondisi ekonomi yang sulit tanpa mengganggu operasional utama. Likuiditas ini sering diukur dengan current cash debit coverage, kas operasi dibagi rata-rata kewajiban lancar. Likuiditas juga diukur dengan cash debit coverage, yaitu kas operasi dibagi rata-rata kewajiban, yang dimana semakin tinggi rasio tersebut maka semakin kecil resiko kesulitan pembayaran hutang. Nah, di slide selanjutnya ada perbandingan laporan posisi keuangan. Di sini ada perbedaan penyajian ya antara US GAAP sama IFRS. Untuk GAAP, kas biasanya itu disajikan pertama berdasarkan likuiditas. Sedangkan IFRS itu urutan aset lancar sering terbalik. Kas biasanya disajikan terakhir. Nah, yang kedua ini ada urutan dan struktur laporan. Untuk GAAP dimulai dari aset lancar, dilanjut aset tidak lancar, terus kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang, terakhir ada ekuitas. Yang kedua ada IFRS, struktur atau laporannya dia tuh menggunakan klasifikasi lancar atau tidak lancar, tetapi untuk urutannya tuh dia dapat berbeda. Yang urutan ya, untuk urutan sama struktur laporan antara GAAP sama IFRS ini
akun dalam kelompok lancar disusunkan berdasarkan tingkat likuiditasnya. Nah, untuk persamaan antara GAAP dan IFRS itu yang pertama ada ini, keduanya itu memperbolehkan menggunakan istilah neraca atau laporan posisi keuangan. Dan yang kedua ada wajib mengungkapkan kebijakan akuntansi, pertimbangan manajemen, dan estimasi penting. Untuk perbedaannya ya yang utama antara GAAP sama IFRS ini itu yang GAAP ya lebih berbasis aturan dan mengikuti regulasi SEC ya untuk perusahaan publik yang GAAP ini. Sedangkan untuk IFRS lebih berbasis kepada prinsip dan memiliki laporan posisi keuangan yang terklarifikasi kecuali dalam kondisi yang tertentu. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.